mendingan gue mati aja bunuh diri. Daripada gue mesti hidup kayak gini. Lola, jangan, lah. Lola, lo tuh gila ya, lah. Lo ngapain pengen bunuh diri? Lola, jangan. Lola, udah lepasin gue, kenapa sih? Lola, dengerin gue. Buat apa lo bunuh diri? Emangnya lo pikir kalau lo bunuh diri semua masalah lo akan selesai apa? Enggak lah. Dan belum lagi, nanti lo harus bertanggungjawabin semua perbuatan lo di dunia ini. Emangnya lo udah siap apa? Lo bener, Tas. Tapi gue takut. Tapi gue takut. Ya udah. Kalau gitu sekarang kita pulang ya. Yuk. Gue sedih banget. Gue ngerasa sekarang hidup gue udah gak berarti lagi. Lo kok mikir kayak gitu sih? Lo tuh masih berarti kali buat kita-kita. Iya, Lola. Tapi ini beda. Ini tuh masalah perasaan. Sumpah gue sakit hati banget sama cowok itu. Padahal gue udah cinta mati sama dia. Tapi tega-teganya dia mutusin gue. Gue gak mau diputusin. Gue gak mau kehilangan cinta dari dia, gue gak mau. Padahal gue udah korbanin semua perasaan gue buat dia. Tapi dia gak pernah ngehargain perasaan gue. Ya ampun. Tunggu deh. Sejak kapan lo pacaran sama cowok bajingan itu? Kok lo gak pernah ngasih tau kita sih? Iyalah. Enggak, bukan gak mau cerita. Rencananya emang nanti gue mau kenalin sama kalian berdua. Tapi sekarang yang ada malah hubungan yang gue anggap serius dan sempurna itu berakhir gini aja. Udah lah, gak usah dipikirin. Masih banyak kali cowok cakep, cowok baik, cowok keren dibandingin cowok bajingan itu. Bener banget tuh. Lo gak usah khawatir ya? Masa sih? Ya udah lah, gak usah dipikirin. Gimana kalau kita clubbing? Kita clubbing. Setuju. Yuk. Lo lihat kan di sini banyak banget cowok ganteng. Pasti ada deh yang nyantau buat lo. Iyalah. Karena malam ini cantik banget. Iyalah, lo tuh pasti dikejar-kejar. Senyum dong. Kak, lo lihat cowok itu deh. Yang pakai kemeja kotak-kotak. Yang mana sih? Yang itu ya? Ganteng banget kan? Iya, ya ampun. Gue bakal kenalin dia buat Lola. Enggak. Tunggu sebentar. Tasya. Tasya. Kenalin teman gue. Hai, gue Arman. Amanda. Arman. Ya udah kalau gitu cabut bentar ya. Bentar. Bye. Manda, lihat aja. Bentar lagi Lola pasti ceria. Hei, kok diem aja? Have fun,
fun dong, have fun. Mana bisa gue yang padahal gue baru putus. Rese banget sih lo jadi cewek. Gue tuh baru putus sama cowok gue tuh. Jangan nanya-nanya deh. Dasar cewek aneh. Tunggu. Dia sengaja kok. Di sini ya. Ya please. Sorry ya, gua nggak mau jadi bantalan temen lo. Diputusin sama cewek yang dia cintai. Maksud lo? Gue akan bikin dia bertekuk lutut sama gue. Serius lo mau ngapain? Lah, demi lo, demi kita, demi persahabatan kita, gue rela ngelakuin apapun. Yakin? Yang penting kita bahagia. Makasih. Makasih. Iya. Nah, ini foto mantan gue namanya Randu. Coba gue lihat. Cakep juga ya. Ya udah, terus apa lagi informasinya? Dia itu tinggalnya di perumahan Citra. Nah, nih foto dia di depan rumahnya. Oh. Informasi lain, dia itu kuliahnya di Universitas Panjaitan. Hobinya dia tuh main basket dan suka banget nonton pertandingan basket. Nah, makanya setiap kalau ada pertandingan besar gitu, dia nggak pernah lewatin pertandingan itu. Catat. Iya. Lo jadian sama dia berapa lama? 1 bulan. 1 bulan? Iya, sebentar banget kan? Nah, itu juga salah satu alasan kenapa gue nggak kenalin dia ke lo berdua. Orang pacaran aja cuma sebentar. Sialan juga ya tuh cowok. Dia tuh baru jadian 1 bulan. Tapi dia udah bikin lo kayak gini lah. Lihat aja nanti. Gue bakal bikin dia bertekuk lutut mohon cinta sama gue. Lo yakin kalau lo bisa? Udah deh, lo gak usah ragu sama gue. Gue bakal buktiin kok sama lo. Gue bakal bisa membuat dia bertekuk lutut depan gue. Nah, kalau dia udah cinta gitu sama gue putusin deh. Gue bakal bikin hati dia tuh sakit banget sampai kayak diiris rasanya. Sama seperti apa yang dilakuin sama lo. Ya, gue ngelakuin itu semua cuma dalam waktu 10 hari. 10 hari? Tapi Sya, gue nggak yakin. Itu nggak mungkin. Kenapa enggak? Mungkin aja lagi. Gue kan cewek penakluk. Oke, kalau gitu misi kita kali ini adalah menaklukkan cowok selama 10 hari. Gimana? Bahasa lo tuh udah kayak mau bahas di kejahatan tuh. Harus itu. Cowok itu emang jahat. Makanya harus dibasmi. Betul banget. Guys, di sini dibilangin ya kalau cowok itu paling suka dibohongin. Nah, terus juga mereka tuh paling suka banget sama cewek yang manja tapi mandiri. Satu lagi, mereka suka banget sama hal-hal yang bikin mereka penasaran. Oh ya? Iya. Oke, gue bisa ngelakuin itu semua. Ya udahlah, nggak usah dipikirin. Lo tenang aja. Dendam lo sebentar lagi akan terbalaskan. Ya, Bener banget tuh.
Oh, sekarang waktunya mencari kostum yang tepat. Oh, catat. Trik pertama menarik perhatian cowok adalah it's first sight. Kita harus membuat cowok kelepek-kelepek pada pandangan pertama. Seru kan? Oh, tunggu bentar ya. Gimana? Gue nggak salah lihat, Tas. Gila apa? Dandanan kayak gini tuh kayak mau jual diri di taman lawang tuh gak? Ganti sekarang juga. Ih, biasa aja dong ngomennya. Lu kira gue benci apa? Lagian pada ketinggalan zaman banget sih lo. Ini tuh Madonna style. Style! Etis! Please deh, Tasya. Aneh banget sih tuh orang. Tahu ih, gak banget gitu. Nah, ini gimana? Tasya, sumpah lo keren banget tau gak? Aku suka banget ngeliatnya. Enggak. Ini aneh banget gitu. Nggak ada. Ganti lagi. Ih, tapi itu bagus. Dari mana? Dari Hong Kong. Selera aneh. Tada! Kalau gini gimana? Bagus kan? Tasya milih baju apaan sih? Kok lama banget? Paling milih baju sama sepatu-sepatu yang aneh lagi kayak tadi. Enggak banget niatnya. Bagus banget. Nah, itu tempat dia biasa nongkrong, Tas. Pokoknya nanti lu temuin dia di sana aja. Oke, semua bakalan beres. Lo tenang aja lah. Hari ini hari pertama kita membalas cowok brengsek itu. Gue kok jadi ragu ya? Hah? Si Tasya bisa nggak ya ngelakuin ini semua? Soalnya setahu gue, Randu itu bukan tipe cowok yang gampang suka sama cewek. Ya ampun Lola, kok lo nggak bilang sih? Kalau kayak gini caranya bisa gagal dong semuanya lah. Ya kan gue juga nggak mau matain semangatnya si Tasya. Dan gue juga pengen lihat itu cowok bisa sakit hati atau enggak. Tapi kalau menurut gue ya lah, lo nggak perlu khawatir. Gue yakin banget kalau Tasya bisa naklukin dia. Biar mampus tuh si Randu. Ya ampun lah, lihat deh lah, ini seru banget lah. Males ah gue, ngapain? Pasti gagal kan?
Ih, gagal apaan? Justru ya, si Tasya itu udah bisa bikin mantan pacar otak simang, lihat dia. Lihat deh. Bohong lo. Serius. Coba sini. Hey, aku Tasya. Randu. Ya udah, makasih ya sebelumnya. Aku permisi dulu. Mampus lo. Pasti dia nggak bisa ngedip ngeliat gue. Ya, gimana? Aduh, tau gak sih, gue bos banget hari ini. Akhirnya kita berhasil juga. Yeay! Tunggu deh. Lah, kok cemberut sih lo? Senyum dong. Habis gue tuh nggak yakin kalau Randu bakalan nyariin lo lagi. Siapa bilang? Nih lihat. Apa nih? Gue nggak ngerti deh. Ini itu bukunya Randu. Kok bisa buku Randu ada sama lo? Bisa dong. Jadi gini. Jadi itu tadi gue sengaja bikin Randu salah ngasih buku sama gue. Jadi sekarang buku gue ada sama dia. Dan tau gak lo? Di situ ada nomor telepon sama nama gue. So, lihat aja besok. Sekarang kita ke kafe. Yuk, berangkat. Hai. Ini gue baca buku deh. Kok buku gue jadi melo kayak gini? Tasya. Tasya siapa ya? Bagi siapa yang menemukan buku ini, harap menghubungi nomor. Siapa ya? Oh, gue baru ingat. Tasya, cewek yang gak sengaja gue tabrak di depan perpustakaan. Ini gue telepon. Nomor siapa nih? Kok nggak ada namanya? Coba sini gue liat. Ini nomor Randu tau? Angkat. Tuh kan gue bilang apa? Belum ada hitungan hari, dia di nelfon gue kan? Cepet angkat! Pada diem semua. Iya. Halo? Ini siapa ya? Halo? Tasya ya? Iya betul. Ini gue, Randu. Lo masih ingat gak? Gue cowok yang gak sengaja nabrak lo depan perpustakaan. Iya, aku ingat kok. Cowok baik yang udah ngambilin buku aku itu kan? Baik. Enggak. Kalau baik, lo agak sedikit berlebihan. Malah lo lagi yang baik. Gue udah nabrak lo, tapi lo gak marah sama gue. Iya deh. Kamu tau nomor aku dari mana sih? Ya, gue tau dari buku novel lo. Di sini tulisan nama Tasya, terus ada nomor telepon lo.
Makanya gue telepon lo langsung. Kita ketukeran. Ya ampun, jadi novel kesayangan aku udah sama kamu ya? Iya. Ya udah kalau gitu aku titip ya. Tolong simpenin sebentar. Besok pasti aku ambil. Hari ini aku bisa keluar soalnya. Oke. Jadi besok kita ketemu. Ya ada. Ya. Gimana? Mampus tuh cowok, biar tau rasa tau gak? Lo liat aja, pasti gue bisa naklukin dia. Lo tenang aja semua. Tapi Sya, kok besok ketemuannya? Kenapa nggak sekarang aja? Kan? Aduh, jangan dong. Kalau misalnya semua trik dihabisin hari ini, nggak seru nanti. Jadi kita tunggu besok aja. Kita harus bikin dia takluk sama gue perlahan-lahan. Itu baru namanya trik menaklukkan cowok brengsek. Ya kan, Mak? Iya. Ya udah makan yuk. Yuk. Cowok yang aneh. Kok bisa demen sih sama buku serius kayak gini? Jangan-jangan dia cowok misterius lagi. Bodoh ah. Emang gue pikirin gimana sifatnya dia. Yang terpenting buat gue harus bisa bikin dia jatuh cinta sama gue. Buku harian. Besok adalah hari kedua pembalasan aku untuk menaklukkan cowok yang brengsek itu. Doain ya. Semoga besok kita bisa berhasil. Oke, besok gue akan ngikutin apa kesukaan dia dan buat itu cowok tercengang sama gue. Karena gue punya ketertarikan yang sama kayak dia. Novel melo nih. Biar gue gak melo, gue pasang ini aja deh. Jika kau rasakan jantung hati bergetar, mestinya tak sakiti diriku. Jika kau rasakan jantung hati berdebar, harusnya kau selalu di sisiku. Lucu juga nih ceritanya. Rasa cinta, rasa indah, serba mati kau ucapkan. Kenapa gue jadi mikirin cewek ini ya? Tapi gue akuin sih, dia emang cewek yang unik. Serba mati kau ucapkan. Untuk maafkan. Yuk. Oke. Gue berangkat dulu ya. Misi pertama kita adalah membuat dia tercengang abis-abisan. Oke deh, cayo ya. Dan gue ya. Good luck ya. Oke, dadah. Ini semua demi persahabatan kita. Oke, bye-bye. Yuk. Gila. Mana sih? Jam segini belum datang juga. Ranu. Maaf ya, aku telat. Ah, telat. Enggak kok. Cuman 2 detik aja sih. Nih, novel lo. Iya. Ini juga buku kamu. Thanks ya. Sorry, gue sempet baca buku novel. Nggak apa-apa kok. Ya emang sih novel aku cewek banget. Pasti kamu nganggap aku seorang pemimpi kan? Makanya aku suka banget sama novel kayak gini. Yang bilang siapa? Enggak kok. Menurut gue novel oke. Itu ada ceritanya simpel, terus lucu.
Gimana kalau kita ngobrol di situ aja? Kalau berdiri kan pegel. Ah, gitu ya deh. Kamu serius sekarang sama aku? Iya. Ada yang aneh? Ya. Bentar ya, temen aku telepon. Halo? Apa? Kita nggak jadi nonton berdua. Terus aku nonton sama siapa dong? Ya udah, aku nonton sendiri aja deh. Cowok lo? Bukan, aku belum punya pacar. Tadi tuh temen aku. Padahal aku udah janjian lama banget sama dia. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia nggak bisa. Padahal tiket pertandingan basket aku sama dia. Jadi aku nggak bisa nonton deh. Padahal aku yakin itu pasti seru banget. Tunggu. Dari tadi padahal mulu. Apa? Basket. Basket. Lo suka basket? Bukan suka lagi, tapi aku memimpikan basket. Memimpikan basket. Nggak. Gue nggak percaya. Masih? Ada yang salah? Ya, gimana ya? Ya aneh aja. Cewek kayak lo, tapi sukanya nonton basket. Emang kenapa? Ya udahlah, gini aja. Make it simple. Lo nggak usah sedih. Kebetulan gue member. Lo bisa dapetin tiketnya gratis. Oh ya? Nothing tulus kan? Kamu serius? Jadi aku bisa nonton bareng kamu? Ya udah, kalau gitu aku beres-beres ya. Nanti kita langsung ketemu di sana aja. Oke. Makasih sebelumnya ya. Sip. Indah, sumpah mati kau ucapkan untuk maafkan. Sorry ya, gue telat. Gue udah janji mau pasti gue datang. Ran, aku haus banget deh. Bisa minta tolong beliin minuman nggak? Apa? Beliin minuman, aku tuh haus banget. Bentar lagi deh, pertandingannya kan sebentar lagi selesai. Aku dehidrasi. Oke. Bentar ya. Rasain tuh cowok. Dia pasti nggak akan bisa nonton gara-gara gue. Kok gitu sih? Masukin dong. Ayo cepetan, gitu aja nggak bisa. Makasih Ren. Iya ya. Sudah berapa? Tadi udah gol 1. Makasih ya. Oke, go. Ran, menurut aku sakit deh. Bentar. Ran, menurut aku sakit. Aku baru ingat dari tadi pagi tuh aku belum makan. Bentar lagi gimana? Bentar lagi pertandingannya belum selesai.
Mas. Mas. Burger satu, Mas. Mas. Ya. Burger satu, woy. Ustaz, santai aja mas ngomongnya. Gak usah pakai toa kali. Ada apa? Sorry. Gue mesen burger satu. Ya. Nggak pakai sambal, pakai saus tomat, nggak pakai sayur. Oke. Tunggu bentar ya. Semua bakalan siap saja. Oke? Bisa cepet nggak, Mas? Iya, sabar bawar banget orang. Mas, cepetan, Mas. Iya, bentar. Mas. Bisa cepet nggak, Mas? Iya. Pertandingannya udah mau. Iya, sabar. Orang sabar itu disayang Tuhan, Mas. Bentar ya, sabar dulu. Nih. Ini burgernya nih. Makasih, Mas ya. Mas, kembaliannya, Mas. Ya elah. Thank you. Udah. Ya. Udah kelar. Kamu tau nggak? Tadi Rio masukin bolanya keren banget. Dia masukin bola dari jauh coba. Hebat kan? Aduh, sayang banget kamu nggak lihat. Adalah, nggak apa-apa. Biarpun udah selesai, yang penting tim kesayangan gue menang. Balik yuk. Ren. Aku minta maaf ya. Gara-gara aku, kamu jadi nggak bisa nonton deh. Oh, nggak apa-apa kok. Yang penting tim kesayangan gue menang. Iya dong. Aku tuh selalu yakin mereka pasti menang. Itu sih cuma gertakan di awal aja. Tapi kamu tahu, detik-detik terakhir keren banget. Mereka mepet lawan sampai nggak bisa ngambil bola. Oh ya? Iya, makanya kita menang. Gila, gue nggak nyangka. Tasya ternyata suka banget sama basket. Dia emang cewek yang beda. Ren, kamu nggak dengerin aku ya? Kenapa? Kamu nggak dengerin aku ya? Enggak, gue dengerin lo udah tadi. Biarpun gue nggak nonton, seenggaknya lebih seru dengerin cerita lo kan. Lo bisa aja. Gue jadi malu tau. Jadi, kita pulang. Yaudah, aku pulang duluan ya. Gue anterin dong. Gak usah, aku pulang sendiri aja. Enggak, yuk. Jika kau rasakan jantung hati Ini kan udah agak mendung. Lo mau neduh dulu gak? Neduh? Iya. Kan, aku takut nanti hujannya kelamaan. Terus kalau misalnya aku pulangnya kemalaman, bisa dimarahin sama mama aku. Kita jalan aja ya? Lo yakin? Iya. Ya udah. Lo pegangan ya. Gue agak kebut dikit. Oke? Ya. rasa rindu, rasa cinta, rasa indah. Hah? Kenapa? Handphone sama dompet kamu titip di aku aja. Nanti basah. Gak apa-apa kan? Iya. Sorry ya. Iya. Lo pegangan? Iya. Dingin banget. Sorry ya. Gara-gara gue anterin lo pulang naik motor, lo jadi harus hujan-hujanan kayak gini. Gak apa-apa kali. Tadi kan aku juga yang minta kamu untuk terus jalan. Sorry. Gak apa-apa. Makasih ya kamu mau nganterin aku sampai rumah. Ya, aku jadi ngerepotin kamu lagi deh sekarang. Maaf ya. Iya, harusnya gue yang terima kasih sama lo. Soalnya lo udah mau nemenin gue nonton basket tadi. Ternyata lo orangnya asik juga. Maaf ya, aku nggak bisa bawa kamu masuk. Udah malam soalnya. Aku nggak enak sama papa aku. Nanti kamu dimarahin lagi. Ya, kalau masalah diomelin sih, gue nggak takut. Gue kan cowok, dan gue ajak lo, seenggaknya gue tanggung jawab dong. Gue harus mastiin lo sampai masuk ke dalam. Oh ya? Tapi aku beda. Keluarga aku masih fanatik. Oh, kalau emang lo maunya kayak gitu nggak apa-apa. Gue balik sekarang ya. Iya deh. Lo jangan lupa istirahat. Kamu juga ya. Oke. Oh
kan sama omongan gue? Bagus lah. Tadi itu seru banget lah. Lo tau nggak? Tadi kan gue nonton pertandingan basket sama dia. Dan dia gue kerjain habis-habisan, tau nggak lo? Sampai dia sendiri tuh nggak bisa tenang. Dia nggak tahu gimana jalan pertandingan itu. Iya, satu lagi. Untung gue demen basket. Jadi gue bisa nyambung. Dan ternyata dia juga nggak nyangka lo cewek secantik gue, selembut gue, ternyata bisa tahu tentang basket. Kasian itu cowok. Berarti tadi Randu seneng banget dong jalan sama lo? Bukan senang lagi lah. Lo bisa bayangin, dia sampai nawarin buat nganterin gue pulang. Bisa bayangin tuh lah. Terus lo nya mau? Ya iyalah. Tapi gue nggak suruh masuk sih. Baru 2 hari lah. Oh iya. Lo tenang aja sayang. Sebentar lagi dia pasti akan menelan pil pahit dari gue. Ya kalau untuk sekarang boleh deh dia seneng-seneng dulu. Lo yakin banget ya? Lah, kalau gue nggak inget gue lagi pengen ngerjain dia, gue udah gemes banget tau gak? Gue udah pengen nunjuk dia. Aduh, lo tau gak mukanya kayak gimana? So care gitu. Aduh, nyebelin banget. Dia kira semua cewek akan kelepek-kelepek kali ya. Kartu mati. Lah, lo masih dengerin gue gak sih? Hah? Iya, gue denger kok. Terus rencana lo selanjutnya kira-kira apaan? Don't worry baby. Besok pasti dia akan datang ke rumah gue. Dan semuanya akan berjalan sesuai dengan trik-trik gue. Gimana? Apa sih yang bikin lo yakin kalau Randu bakalan datang ke rumah lo? Ya iyalah. Soalnya tadi dia nitipin handphone sama dompet di tas gue. Dan otomatis dia nggak bisa nelfon gue. Jadi gue yakin banget dia pasti langsung datang ke rumah gue. Itu semua trik gue loh. Oke kan? Pokoknya lah, dia itu udah masuk ke perangkap kita. Dan sekarang kita tinggal tunggu bom yang meledak. Seru kan? Ya udah ya. Dadah. Kok gue jadi sebel ya dengernya? Sumpah mati kau ucapkan untuk maafkanmu. Non Tasya, ada tamu yang nyariin Non tuh. Tapi sama Bibi belum disuruh masuk. Pasti cowok. Loh, kok Non Tasya tahu? Iyalah Bi, Tasya gitu loh. Ya udah. Tasya ke dalam ya. Hah? Non Tasya nggak biasa-biasanya pakai kacamata. Mejeng. Ya ampun Randu. Kok kamu kesini nggak bilang-bilang dulu sih? Ada apa? Sorry, gue nggak bilang sama lo. Gue mau ngambil ini, dompet sama handphone gue kan ketinggalan di tas lo. Oh iya, aku juga baru ingat. Ya udah kalau gitu tunggu sebentar ya. Aku ambilin dompet sama handphone kamu dulu. Oke? Kamu tunggu di dalam aja. Gak apa, gue di sini aja. Oh gitu. Ya udah. Dahsyat. Tasya nyarinya lama banget sih. Gue udah nunggu dia sampai 5 jam. Apa gue harus nunggu sampai 8 jam? Masa gak keluar-keluar juga? Mas, minumannya tambah lagi loh. 5 gelas perasaan. Oh, makasih Bi. Permisi Mas.
Buset. Kembung-kembung deh nih perut. Dompet nggak balik, handphone nggak balik, udah 5 jam. Air jeruk. Aduh. Ran. Aduh, Ran, aku minta maaf banget ya. Tadi aku kelamaan nyari dan aku lupa kalau handphone sama dompet kamu lagi aku jemur. Soalnya aku takut kemasukan air hujan. Nggak apa-apa kok. Thanks ya. Oh iya, kamu hari ini ada acara apa? Aku sih rencananya pengen ke toko buku hari ini. Siapa tahu kamu pengen ikut? Hari ini boleh. Kebetulan hari ini aku nggak ada plan kemana-mana. Jadi kamu bisa nemenin aku cari buku dong? Oke, Ya udah, kita berangkat sekarang ya. sekarang. Ayo. Ini gelasnya. Ah iya, sebentar ya. Masa harus 6 gelas? Yuk. Ayo. Ingin melupakan masa lalu kita yang pernah terjadi. Di saat kau bilang berjanji untuk sehidup semati, kini kau datang kembali menyesali semua yang telah terjadi. Tapi kini semua telah terkubur dan berakhir. Maafkan ku kasih yang tak bisa temani dirimu untuk bersama, karena ku tahu kau takkan dan tak pernah bisa mengerti diriku untuk selamanya. Maafkan ku kasih yang tak bisa temani dirimu untuk bersama, karena ku tahu kau takkan dan tak pernah bisa. Maafkan ku kasih yang tak bisa. Itu kayak Randu sama Tasya. Iya bener, itu Tasya sama Randu. Ini ngapain sih Tasya pakai peluk-peluk Randu segala? Udah nggak bener nih. Nih anak diteleponin nggak diangkat juga lagi. Angkat kek. Asik sendiri sama Randu. Pilih banget sih. Coba gue telepon Amanda deh. Kok Niana nggak diangkat juga sih teleponnya?
pakai acara peluk-peluk Randu segala. Emang gue nyuruh dia peluk-peluk Randu apa? Dia aja keganjenan, dasar ganjen si Tasya. Jadi kayak gini sih. Buku harian. Hari ini hari ke-7 aku jalan sama Randu. Dan tinggal 3 hari lagi menurut komitmen gue. Gue ingin Randu menyatakan cintanya pada gue. Dan pada saat itu gue langsung menolaknya. Emang enak cowok brengsek. Pada hari itu lo akan menyesal udah pernah kenal sama gue. Gue gak sabar. Kok gue jadi inget sama Randu sih? Aduh, Tasya inget. Lo harus bikin dia takluk sama lo. Lo sama sekali gak boleh punya perasaan apa-apa sama dia. Biar dia yang jatuh cinta sama lo. Dan dengan gitu, dendam sahabat lo akan terbalaskan. Tasya inget. Dia tuh brengsek. Dia tuh bajingan. Ini pasti cuma akal-akalan dia aja yang pura-pura baik. Pada intinya, lo harus membasmi orang yang udah bikin sakit hati lo, lah. Harus. Tasya. Perasaan gue baru kenal sama lo. Tapi kok kayaknya udah lama. Udahlah, bisa dipikirin. Kita jalanin aja. Nih ya, dengerin. Gimana gue gak curiga? Gue tuh ngeliat sendiri kalau Tasya peluk-peluk Randu waktu nonton basket. Gue liat di TV. Terus pas gue telepon Tasya, teleponnya gak diangkat lagi. Ya kan? Gila ya, mereka tuh makin deket aja tau gak? Dan gue yakin, kayaknya Tasya lupa deh sama misi kita sebelumnya. Tapi bukannya misi kita emang kayak gitu ya? Kita itu harus bikin Randu supaya suka sama Tasya. Dan kalau udah kayak gitu, Tasya kan bakal ninggalin Randu tuh. Dan Randu pasti sakit hati, ya kan? Enggak, tapi ini beda. Gue tuh ngerasa kalau Tasya juga suka sama Randu. Kayaknya nggak mungkin, Dela. Udah, Dela. Misi kita tinggal 3 hari lagi. Udah, Dela sabar aja ya. Lagian kan Tasya ngelakuin semua demi lo juga. Gak yakin gue sama Tasya. Hi girls. Gue punya kabar bagus loh buat kalian. Lah, tuh cek amat sih lo. Jelek tau. Kemarin gue telepon lo kenapa gak diangkat? Kemarin tuh berisik banget lah, jadi gak kedengeran.
Sorry deh. Nggak denger apa emang sengaja nggak diangkat? Lo curiga ya sama gue? Iya lah, gimana gue nggak curiga? Pokoknya lo harus janji kalau lo nggak bakalan suka sama Randu. Lo kenapa sih, La? Ya gue gak akan mungkin suka kali sama dia. Dia tuh cowok brengsek. Lagian tujuan gue ngedeketin dia kan lo tau sendiri. Gue cuma pengen ngebales perbuatan dia ke lo. Oke? Janji? Gue berani sumpah, La. Gue gak akan pernah suka sama cowok yang namanya Randu. Lagian tinggal 3 hari ini, dia pasti sakit hati karena gue. Kalau kayak gitu gue percaya. Oke, semua ini demi persahabatan kita. No man, no cry! Woo! Gila. Mana lagi? Hey, Randu. Aduh, maaf ya aku telat. Tadi aku habis nganterin bingkisan untuk teman mama. Gak apa-apa kok. Gue mau ngajak lo ke suatu tempat. Lo mau? Kemana? Ada deh. Yuk. Oke, Bos. Lo emang gak ada acara kan yang penting? Ah, enggak sih. Makanya aku bisa ikut sama kamu. Udah izin belum? Gampang lah, nanti tinggal aku telepon mama aja. Sumpah mati kau ucapkan untuk maafkanmu. Ini rumah siapa sih, Ran? Mana? Ini? Gue juga gak tahu sih. Makanya gue bilang mau ngajak lo ke tempat spesial. Enggak. Ini rumah gue. Gue sengaja ngajak lo kesini karena gue mau kenalin lo sama nyokap gue. Enggak, yuk. Malam, Ma. Pak. Malam, Randu kamu tuh sudah pulang? Randu, kalau punya teman perempuan kenalin sama papa dan mama atuh. Oh, iya, Pak. Ini juga Randu mau kenalin. Tasya, kenalin. Ini nyokap-nyokap. Pak, ini Tasya. Namanya bagus ya, Tasya. Tasya, Tante. Iya. Ayo silakan duduk. Duduk atuh. Randu, tolongin Mama dong sekali-kali kamu bikinin minum buat tamunya ya. Iya. Jangan, Ran. Nggak usah repot-repot kali. Sudah biarin aja. Soalnya Randu, kamu bikinin minum. Ayo Randu, bikinin minuman ya. Tapi dia nggak mau kan, Ma? Kamu masuk aja gitu. Ayo Randu, dia kan tamu. Ayo bikinin. Iya, bercanda. Bentar ya. Makasih. Sebenarnya Randu itu punya hobi yang unik. Dia teh paling demen sama yang namanya masak ya teh. Jadi sampai Randu itu suka masak, Mama itu nggak pernah masakin Papa lagi loh, Tasya. Oh ya? Iya. Biarin aja tuh. Kamu mau tahu nggak Randu lagi kecil? Dia teh dari kecil sudah tahu pasakan yang enak dan yang tidak. Ya Pak? Mama sih nyodorin Randu itu jadi tukang masak. Emangnya Randu itu mau jadi koki apa? Biarin dia punya keahlian lain. Jadi kenek kek, jadi apa kek. Si Papa mah nggak apa-apa tuh Papa. Kan itu nanti teh bagus buat istrinya Randu. Ya, jadi kayak Mama nggak usah masak. Maunya si Mama. Kamu perlu tahu ya. Randu teh anaknya teh pemalu pisan. Ya Pak ya?
Dan dia tuh penurut sama orang tua. Nggak pernah yang namanya ngebantah sama mama sama papahnya. Bahkan ya, belum pernah Randu itu mengenalkan ceweknya sama tante dan om. Kecuali kamu. Ya, Pak? Baru kamu saja, Tasya. Yang lain belum pernah. Kamu satu-satunya perempuan yang baru dibawa ke rumah ini. Makanya tante teh bersyukur pisan. Ternyata anak tante teh masih normal. Ya, Pak? Lah iya, anak kita kan laki-laki mah pantes dong bawa perempuan kemari. Si papahnya memang kenyataan. Makanya tante teh seneng pisan ada Natasha di sini. Ya, Pak ya. Berarti selama ini Lola juga nggak pernah dibawa ke sini dong. Ayo. Mama, papa pasti lagi ngomongin Randu. Siapa yang ngomongin kamu? Kamu mau GR aja, Randu. GR ya, Pak ya. Bukannya GR, Ma. Tapi feeling. Oh, piring. Si papa mah. Oh iya, silahkan diminum. Iya, Tante. Pak. Gimana kalau Randu sama Tasya ngomongnya berdua? Mau PDKT. Kayak kita madu. Si papa. Boleh, silakan. Ya, ayo silakan. Ayo, Tasya, boleh. Ayo, sama Kak. Iya, sama silakan. Misi ya, Tante. Kamu salam deh. Pak. Jangan matiin karirnya Randu dong. Malu. Papa dukung Randu. Ayo, bersana. Iya, cepetan atuh. Pinter ternyata anak kita ya, Pak. Pinter memilih. Ketinggalan. Malam ini bintangnya bagus ya. Terang banget. Iya. Terang kayak kamu. Kok kamu ngomongnya jadi berubah gitu sih? Sejak kapan kamu ngomongnya pakai aku kamu? Iya. Apa ya? Sebenarnya sih aku kelepasan. Ya kamu tahu kan? Kalau orang kelepasan itu biasanya kata-kata yang keluar dari dalam hati. Soalnya aku rasa orang kayak kamu nggak pantas diajak ngomong agak sedikit kasar. Papa sama mama kamu tuh orangnya asik banget ya? Asik? Iya. Masa sih? Kayak beng-beng dong. Enggak, aku bercanda. Ya mereka orangnya emang asik banget. Aku sering banget curhat sama mereka. Termasuk tentang kamu. Aku? Maksud kamu? Ya, apa adanya aja. Aku cerita tentang... Ya pokoknya tentang kamu lah. Nggak aku lebihin, nggak aku kurangin. Kamu itu orangnya cantik. Kamu itu orangnya baik. Tapi agak sedikit janggal ya buat aku. Masa sih? Kamu belum punya cowok? Emang nggak ada yang suka sama kamu? Masalahnya sih bukan pacaran. Tapi aku nggak suka aja menghabiskan waktu dengan percuma. Aku mau pacaran tapi nanti. Pada saat aku sudah menemukan orang yang benar-benar bisa bikin aku respect. Dan perhatian tentunya. Kalau aku termasuk kategori kamu. Kamu? Tergantung. Digantung. Enggak, bercanda. Kamu kan tahu, aku suka bercanda. Tergantung apa? Aduh, kok gue jadi deg-degan ya? Ingat Tasya, lo jangan terbawa sama perasaan lo.
beberapa hari lagi lo bakal buat dia nyatain cintanya ke lo. Dan pada saat itu, lo bakal mutusin dia. Tergantung apa? Enggak. Ren, kamu tuh nggak 2 hari lagi aku ulang tahun lo. Oh ya? Kamu datang ke rumah aku ya? Pasti. Aku datang dan aku mau kasih surprise buat kamu. Dasar cowok gombal. Dia pikir gue bakal kelepek-kelepek kali sama dia. Kamu kenapa sih bengong terus dari tadi? Enggak apa-apa. Ren, aku mau pulang deh. Yuk, aku juga mau pulang kok. Ya maksudnya aku anterin kamu kan? Yaudah, yuk. Tunggu. Kenapa sekarang perasaan gue sama Randy jadi beda ya? Kok sekarang gue ngeliat dia bukan sebagai orang yang bajingan, brengsek, tapi kayaknya dia tuh orang yang baik banget. Nggak ada cacat di mata gue. Aduh, apa gue beneran suka sama dia lagi? Aduh, Tasya nggak boleh. Nggak boleh, Tasya. Ya, ini pasti cuma taktik dia buat bikin semua cewek kelepek-kelepek sama dia. Rasanya gue pengen cepet-cepet hari ke-10, tau gak? Biar semua sandiwara gue sama dia selesai. Tasya, kenapa perasaan gue jadi makin dalam sama dia? Gue kagum sama Tasya. Dia bener-bener cewek yang perfect buat gue. Oke. 2 hari lagi dia ulang tahun. Dan itu waktu yang tepat buat gue. Ya, bener. Gue harus percaya kalau gue bisa dapetin Tasya. Indah, sumpah mati kau ucapkan untuk maafkanmu. Aduh, kenapa sih perasaan gue jadi kayak gini? Ini kan hari terakhir gue ngedeketin Randu. Dan gue juga harus bikin dia malu. Sakit hati. Ayo dong, Tas. Lo harus bisa. Lo gak boleh kebawa perasaan lo sendiri. Oke. Ini sekarang waktu yang tepat untuk gue mengungkapin semua perasaan gue sama Tasya. Lola, kok dia bisa kenal sama Tasya? Apa jangan-jangan dia temennya Tasya? Lo berdua ngapain kesini? Ya ampun Tasya, masa lo lupa sih? Ini itu hari penting buat kita, ya kan?
Yaudah, yuk masuk. Yuk. Kalian berdua ngapain sih kesini? Lo kan tahu lah. Sebentar lagi Randu juga datang sini. Ntar kalau dia ngeliat lo gimana? Yalah, repot banget. Kenapa sih? Santai aja. Gue juga tahu kok. Gue tuh kesini cuma mau buktiin omongan lo. Dan gue pengen lihat gimana reaksinya Randu kalau dia tahu lo bohong supaya dia jatuh cinta sama lo. Oh, jadi selama ini lo cuma pura-pura. Tasya. Jadi lo temennya Lola. Oke. Lo mau main? Mari kita bermain. Itu pasti Randu. Kalian berdua ngumpet deh. Yuk. Hebat. Lo emang benar-benar hebat. Satu kata buat lo. Penipu. Apa? Maksud kamu? Udah deh. Lo gak usah pura-pura depan gue. Acting lo tuh udah ketakar sama gue. Lo pikir gue gak denger semua omongan lo? Apa? Lo mau ngomong apa? Pakai belaga cinta lah sama gue. Mana dia? Lola! Lola! Gue tahu lo ada di dalam. Itu kan? Temen lo? Hah? Jawab! Ini semua salah aku. Tapi... Udah. Lo nggak usah ngomong apa-apa. Thanks ya. Randu! 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 Heh, asal lo tahu ya, gue ini bukan penipu. Gue yang ngelakuin ini semua untuk membalas semua perbuatan lo ke Lola. Lo adalah cowok bajingan yang udah bikin sakit hati Lola. Dan bisa-bisanya aja lo mutusin dia. Lo tau gak? Perasaan Lola tuh hancur gara-gara lo. Hidupnya juga hancur, tau gak? Apa? Apa lo bilang? Lo bilang apa? Gue yang bikin temen lo hancur. Ya? Lo masih gak mau aku? Ya iyalah! Lo tanya tuh sama temen lo sendiri, kenapa gue putusin dia? Alasannya apa? Karena dia selingkuh sama sahabat gue. Dan gue lihat jelas di depan mata gue sendiri. Apa gue salah? Satu lagi. Selamat ya. Udah 2 kali lo ngerjain gue. Berhasil. Sukses. Tasya,
berhasil ketemu sama Randu? Udah ngomong sama dia? Kayak dia marah ya sama gue. Kenapa lo gak pernah cerita sama gue? Kenapa lo diputusin sama Randu? Lo selingkuh kan sama sahabat dia? Tapi kenapa lo bilang lo sakit hati? Apa sih yang ngebuat lo sakit hati sampai lo mau bunuh diri? Kenapa, lah? Iya, gue emang sakit hati sama Randu. Karena lo tau sendiri kan, gue tuh gak pernah diputusin sama cowok. Itu sama aja dia nginjek-injek harga diri gue. Itu penghinaan terbesar buat gue diputusin sama cowok. Makanya, gue pengen Randu ngerasain hal yang sama kayak gue. Si Tasya kenapa mesti marah sama gue juga sih? Lo yang punya otak! Manda! Ya Allah. Gue udah salah sangka sama dia. Gue udah nuduh dia nggak benar. Gue udah mainin perasaan dia. Randu, maafin gue. Gue gak bermaksud jahat sama lo. Dan gue juga nyimpen perasaan yang beda sama lo. Sampai gue ngikutin emosi gue. Gue gak ngikutin kata hati gue, Ran. Gue bener-bener nyesel. Kenapa sih lo matiin handphone lo, Ran? Gue tahu lo gak mau ngomong lagi sama gue. Tapi gue masih mau ngejelasin sesuatu sama lo. Gue mau bilang kalau gue cinta sama lo. Gue udah sia-siain cowok yang benar-benar cinta tulus sama gue. Masih marah ya? Senyum aja senyum ya. Jangan marah-marah mulu. Ya Allah. Tasya. Hai. Tona kenapa sih? Lo tuh yang kenapa? Lo kok nyantai banget sih? Lo lihat dong Tasya kayak gimana? Lo juga kenapa sih? Ya ampun lah, masa lo masih nanya sih, La? La, Tasya tuh udah ngelakuin apapun demi lo. Dia rela tuh bohong sama dirinya sendiri. Maksudnya? Ya, gue tahu lah. Kalau Tasya tuh dia suka sama Randu. Dan lo harus bantuin dia biar dia baikan lagi sama Randu. Ya? Kalau diem aja sih. Ayo lo bawel amat sih. Tenang aja. Gue kemana nih? Situ aja deh. Randu, gue mau ngomong sama lo. Gue enggak. Ngomong apa lo? Kurang puas lo nyakitin hati gue sama teman-teman lo.
Hah? Gue mau ngomong serius, Ran. Kalau lo mau marah sama gue, terserah. Tapi lo jangan marah sama Tasya. Dia tuh gak tahu apa-apa. Dia tuh cuma ngebela gue sebagai sahabat. Bahkan dia juga gak tahu kejadian sebenarnya antara kita tuh kayak apa. Lola. Udah, Lola. Asal lo tahu ya, gue tuh udah capek ngeliat kelakuan lo sama teman-teman lo. Dia sekarang lo cabut. Dan lo mesti tahu. Tasya tuh sekarang udah gak mau ngomong sama gue. Dia marah sama gue, dia kecewa sama gue. Dia itu sahabat yang baik. Sampai-sampai dia tuh rela nutup hatinya cuma buat gue. Padahal gue tahu. Sebenarnya dia juga suka sama lo. Please, Randu. Gue gak mau ngeliat Tasya kayak gini. Gue khawatir sama Tasya. Sekarang dia di mana? Sana. Jadi kamu si cewek penakluk? Mau ngapain lagi sih lo? Lo belum puas apa menghina gue? Dengar ya, Ran. Sekarang terserah lo deh mau anggap gue apa. Yang jelas, gue udah gak mau ada apa-apa lagi di antara kita. Ngerti? Lepasin nggak? Lepasin, Ran. Aku nggak akan lepasin kamu sampai kapanpun juga. Dan aku nggak bisa bohongin perasaan aku. Kalau aku cinta sama kamu. Di saat kau bilang berjanji itu sehidup semati. Dan aku harap kamu juga mencintai aku.